Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kurniawan, Program Profesional Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan mengenai atonia uteri. Baiklah, jadi kita mulai. Yang pertama itu adalah ada pengertian. Atonia uteri adalah tidak kontraksi dalam 15 detik setelah dilakukan pemijatan fundus uteri. Plasenta telah lahir. Atonia uteri adalah kegagalan serabut otot meinitum uterus untuk berkontraksi dan memendek. Uteri adalah suatu kondisi di mana myometrum tidak dapat berkontraksi, dan bila ini terjadi maka darah yang keluar dari bekas tempat melekatnya plasenta menjadi tidak terkendali. Adapun faktor-faktor penyebabnya, beberapa faktor beresposisi yang terkait pendarahan plasenta persalinan yang disebabkan oleh atonia uteri. Di antaranya itu ada, yang pertama ada uterus membesar lebih normal selama kehamilan. Di antaranya jumlah air berlebihan, jumlah air ketuban berlebihan. Yang kedua itu ada kehamilan gemelia. Selanjutnya ada jenis. Yang kedua itu ada kala 1 atau kala 2 memanjang. Yang ketiga itu ada persalinan cepat, partus precipitatus. Yang keempat itu persalinan yang diinduksi atau dipercepat dengan oksitosin. Yang kelima ada infeksi intrapertum. Yang keenam ada multiparasitas tinggi. Yang ketujuh ada magnesium sulfat yang digunakan untuk mengendalikan kejang pada preeklamsi atau eklamsia. Yang kedelapan itu ada umur yang terlalu tua atau terlalu muda, kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Adapun tanda gejalanya, yang pertama itu ada pendarahan pervaginaan, kemudian konsistensi rahim lunak, yang ketiga ada fundus uteri naik, yang keempat tanda-tanda shock. Tanda-tanda shock itu ada nadi cepat dan lemah 100 kali per menit atau lebih. Yang kedua itu tekanan darah sangat rendah, tekanan sistolik kurang dari 90 mmHg. Yang ketiga itu ada pucat. Yang keempat itu keringat atau kulit terasa dingin dan lembab. Yang keenam itu pernapasan cepat frekuensi 30 kali per menit atau lebih. Yang ketujuh itu gelisah, bingung atau kehilangan kesadaran. Yang ke-8 itu ada urin yang sedikit kurang dari 30 cc per jam. Kemudian ada patofisiologi. Kontraksi uterus merupakan mekanisme utama untuk mengontrol pendarahan setelah melahirkan. Anatomi uteri terjadi karena kegagalan mekanisme ini. Pendarahan postpartum secara fisiologis dikontrol oleh kontraksi serabut myometrium yang mengelilingi pembuluh darah yang fasikularisasikan daerah implantasi plasenta. Autonomi uteri terjadi apabila serabut myometrium setelah tersebut tidak berkontraksi. Myometrium terdiri dari 3 lapisannya, dan lapisan tengah merupakan bagian yang
terpenting dalam hal kontraksi untuk menghentikan pendarahan postpartum. Lapisan tengah myometrium tersusun sebagai anyaman dan ditembus oleh pembuluh darah. Masing-masing serabut mempunyai 2 buah lengkungan sehingga setiap dua buah serabut kira-kira membentuk angka 8. Setelah partus dengan adanya asupan otot seperti di atas. Jika otot kontraksi akan menjepit pembuluh darah ketidakmampuan myometrium untuk berkontraksi ini akan menyebabkan pembuluh darah pada uterus tetapi vasodilatasi sehingga terjadinya pendarahan postpartum. Yang selanjutnya itu ada komplikasi. Komplikasi itu yang pertama itu shock hipovolemik. Yang kedua itu mudah terjadi komplikasi infeksi trauma akibat pendarahan yang berasal dari trauma jalan lahir. Untuk penata laksanaannya, yang pertama itu ada resusitasi, kemudian meses dan kompres bimanual. Yang ketiga itu jika uterus tidak berkontraksi, maka bersihkan bikaum darah yang selaput ketuban dari vagina dan lubang serviks. Pastikan bahwa kandung kemih telah kosong. Yang keempat itu ada pemberian uterotonika. Yang kelima itu ada operatif. Yang keenam ligasi arteri iliaka interna. Dan yang ketujuh itu hysterektomi. Dan yang terakhir itu kompresi bimanual atonia uteri. Pengkajian yang pertama itu anamnesa, identitas klien dan penanggung jawab. Ada keluhan utama itu pendarahan, tidak ada kontraksi setelah persalinan. Selanjutnya itu ada data riwayat penyakit. Yang pertama itu keadaan riwayat kesehatan sekarang. Yang kedua itu riwayat kesehatan terdahulu. Yang ketiga itu riwayat kehamilan. Ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu inspeksi. Ada inspeksi, kemudian palpasi, kemudian ada perfusi dan auskultasi. Pemeriksaan laboratorium, darah HB yang menurun. Kemudian data lain ini pengkajian mengenai perawatan dan pengobatan yang telah diberikan selama dirawat di rumah sakit. Itu yang kedua itu data psikososial, status sosial ekonomi, dan kaji mengenai pengetahuan klien tentang KB. Dan selanjutnya itu kaji kepala dan leher bayi. Yang selanjutnya kaji payudara, kemudian pemeriksaan genitalia, full health organ atau TEN. Selanjutnya itu VT, kemudian vagina, portofolio, pembukaan ketuban. Selanjutnya itu diagnosa yang mungkin muncul. Yang pertama itu nyeri akut, ansietas, dan resiko pendarahan. Kemudian rencana perawatan yang diambil itu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Tujuannya itu yang NOC nya label tingkat nyeri
setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam diharapkan nyeri dapat berkurang dengan kriteria hasil. Yang pertama itu nyeri yang dilaporkan, yang kedua itu mengerang dan menangis, yang ketiga ekspresi nyeri wajah, yang selanjutnya tidak bisa beristirahat. Untuk yang NIC-nya, label manajemen nyeri, aktivitas yang pertama itu lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, pastikan perawatan analgesik bagi pasien yang dilakukan dengan pemantauan yang ketat. Yang ketiga itu gali bersama pasien faktor-faktor yang dapat menurunkan atau memperberat nyeri. Yang keempat itu ajarkan prinsip-prinsip manajemen nyeri. Yang kelima itu ajarkan metode farmakologi untuk menurunkan nyeri. Yang kedua itu ada diagnosa yang diambil, itu ada kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif. Yang NOC-nya atau label, NOC atau tujuan label yang diambil itu keseimbangan cairan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan klien dapat memenuhi kebutuhan cairan dengan kriteria hasil. Yang pertama itu keseimbangan intake dan output dalam 24 jam. Yang kedua itu turgor kulit. Yang ketiga itu kelembapan membran mukosa. Yang keempat itu berat janin. Kemudian label NOC-nya label yang diambil itu manajemen cairan. Aktivitasnya yang pertama itu jaga intake atau asupan yang akurat dan catat output pasien. Yang kedua itu monitor hasil laboratorium yang relevan dengan restensi cairan. Yang ketiga itu monitor tanda-tanda vital. Yang keempat itu berikan auretik untuk resep yang diresepkan. Yang kelima itu berikan terapi IV seperti yang dibutuhkan. Yang ketiga itu ansietas berhubungan dengan situasi ancaman perubahan pada status kesehatan. Label dari NOC ada tujuannya itu tingkat kecemasan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan rasa cemas pasien dapat berkurang dengan kriteria hasil. Yang pertama itu tidak dapat beristirahat. Yang kedua itu perasaan gelisah, wajah tegang, rasa takut yang disampaikan secara lisan. Untuk labelnya itu dari NOC, pengurangan kecemasan. Aktivitasnya yang pertama itu gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Yang kedua itu dorong keluarga untuk mendampingi klien dengan cara yang tepat. Yang ketiga itu berikan objek yang menunjukkan perasaan aman. Yang keempat itu lakukan lakukan usapan pada punggung atau leher dengan cara yang tepat. Dan yang kelima itu berikan aktivitas pengganti yang bertujuan untuk mengurangi tekanan atau rasa cemas. Baiklah, itu tadi penjelasan dari LP autonomi uteri yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.